Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Selamat siang, apa kabar Om Iwan Sutanto? Selamat jumpa Om Selamat Iwan. siang. Selamat siang, Pak Wah, Cuk. kita udah berapa belas Assalamualaikum. tahun Ya, nggak jumpa. iya nih udah Kisaran, tahun-tahun ya nggak ketemu. ada kisaran 17 Om. Ada kisaran 17 tahun nggak jumpa Om Iwan. Iya benar. Terima kasih ya pertama ya untuk berkenan hadir di Planet Traksi gitu ya. Walaupun Ya. cuaca juga gerimis nih. Kalau di sini udah gerimis nih hari ini, tapi masih tetap basah. Oh, Sejuk lah, sejuk gitu ya. Tapi tidak iya. menutup kemungkinan kita tetap silaturahmi nih Wan, secara online gitu ya. Walaupun udah Betul. setahun tak jumpa, tapi saya juga tertarik dengan apa yang digeluti Iwan hari ini gitu ya. Pak Iwan hari ini tuh saya melihat beberapa di media sosial, wah, banyak sekali dengan aktivitas-aktivitas terkait dengan mungkin sertifikasi terkait profesi pengelasan mungkin ya Pak Iwan ya. Berbagi sudah masuk ke dalam Planet Traksi dan memenuhi undangan kami. Eh, Mungkin hanya introduction lah dari yang apa dilakukan oleh Om Iwan ini hari ini gitu ya. Karena buat saya, Ya. Traksi adalah namanya dari workshop atau bengkel yang ada di perkebunan, Om. Dunia perkebunan. Oh, oke. Jadi terakhir memang semenjak kita setelah dari tempat kerja zaman dulu ya, bareng itu, saya banyak nih lompat-lompat gitu ya. Ada perkebunan yang di Kalsel, kemudian juga yang sudah nasional gitu, sehingga keliling kemana-mana. Hampir semua estate atau perkebunan, bahkan mill itu Ya. masing-masing mempunyai workshop atau praksi gitu Om. Nah, kalau saya bisa Oke. nyambung dengan yang Om Iwan geluti hari ini kayaknya kita ada irisannya di area profesi pengelasan gitu Om. Karena hampir semua bengkel traksi yang ada di perkebunan maupun mill, welder itu sangat sibuk melakukan Oke. fabrikasi ringan maupun berat gitu ya Om ya. Yang mana materialnya lengkap, kemudian mulai dari kawatlas, kemudian juga SDM-nya gitu ya. Namun saya akui Om, SDM itu semuanya adalah otodidak. Tidak ada satu Ya. adalah beberapa orang training gitu ya. Kemudian dari training itu berkembang dia menjadi satu profesi yang sudah biasa dengan keilmuan yang dimiliki gitu Om ya. Dan tidak ada satu standar yang yang mengesahkan gitu loh bahwa ini dia benar atau tidak gitu loh. Nah, ini saya melihat kayaknya penting sekali adanya informasi dari Om Iwan hari ini yang bisa kita share bersama nanti bahwa ini loh sebenarnya dunia pengelasan gitu ya, ada anunya sebagai lembaganya gitu ya, memiliki parameter-parameter tertentu sehingga seorang welder itu sesuai profesinya itu bekerja dengan tepat gitu ya Om ya, tepat gitu lah, tidak berlebih, tidak kurang gitu, sehingga efisiensi di dalam pekerjaannya. Kira-kira seperti itu Om yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada daerah irisannya di situ tadi Om, di subjek welder yang ada. Silakan Om. Sekarang giliran Om Iwan. Oke, ya terima kasih Pak Cuk. Siap. Izinkan saya share screen ya. Oh iya siap, boleh. Ada materi nih Om ya. Ada materinya. Nah, oke, saya boleh mulai ya. Selamat siang, salam sejahtera Pak Cuk. Jadi yang saya mau share ini adalah tentang sebenarnya di Indonesia ini ada kelembagaannya tentang teknologi pengelasan ya, untuk semua industri, untuk semua bidang yang mengacu ke lembaga internasionalnya gitu. Nah,
ini judulnya saya sampaikan adalah peran dari IWSINB. Ini adalah IWSINB adalah Indonesian Welding Society, authorized nominated body, Ya. lembaga yang mewakili IIW atau IIW, International Institute for Welding, Oke. untuk beroperasi dan menjalankan menjalankan target dan tujuannya di Indonesia. Oke. Gitu. Nah, sekilas pandang International Institute of Welding itu apa sih? Itu adalah lembaga yang dimulai dari 13 negara ya. Sekarang sudah berkembang menjadi 56 negara termasuk Ya. Indonesia. Kalau kita lihat di peta ini anggotanya dari Amerika dan Latin Amerika, ini ada 5 negara, di Eropa 28 negara yang menjadi anggota, di Afrika ada 5, dan di Asia Oceania ada 18 negara. Yang hijau nih ya. Kalau kita lihat, ya, yang hijau ini, jadi secara umum ada sekitar 56 negara nih yang sudah bergabung. Ya. Apa sih tujuannya International Institute of Welding ini, lembaga ini diadakan di dunia? Ini saat ini karena head office-nya ada di Italia, akhirnya mengikuti standar atau aturan dari Italia, not for profit organization. Jadi ini profesi kelembagaan yang sifatnya non profit, non profit ya. Tujuannya apa? Tujuannya di dunia ini adalah kolaboratif global model of operation. Jadi beroperasi dengan model kolaboratif di negara-negara anggotanya. Ya. Terus dilakukan harmonisasi untuk pendidikan, training, kualifikasi, dan sertifikasi proses untuk welding personel. Welding personel ada 2, welding koordinator dan welder gitu. Nah, selain itu juga sharing dan akses tentang collective knowledge. Jadi misalnya ada ilmu-ilmu pengelasan ya di dunia yang sudah maju kayak keramik welding atau plastik welding, di Indonesia belum. Nah, itu ilmunya dan trainingnya, educationnya itu di antara sesama anggota ini dibagi. Jadi kita juga maju, mereka juga maju. Oke. Dan juga tadi mungkin yang Pak Cuk sampaikan tentang bagaimana sih ngelas itu mesti beres secara ekonomi, juga ditekankan tentang HSE-nya, Health, Safety, and Environment. Jadi pengelasan itu berkaitan langsung dengan kesehatan si weldernya, si pengelasnya, si pekerjanya. Jangan sampai dia hasilnya bagus, tapi kesehatannya turun. Nah, ini ada standar-standarnya tuh yang di-share gitu ya. Oh, baik. Oke. Ya, dan juga ini saya highlight international standardization. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengelasan di Indonesia, kalau kita menggunakan standar internasional, sehingga standar itu bisa dipakai juga. Kalau misalnya kita kirim barang ke Jepang, ke Korea, misalnya ke Eropa, karena kita menggunakan standar misalnya EN atau ISO, standarnya yang sama. Ya. Selain itu ada juga event-event ya, dan acara-acara yang profesional program. Jadi untuk yang engineer kita bisa ikut, akhirnya kita bisa menambah pengalaman dan pengetahuan serta networkingnya. Iya. Itulah International Institute for Welding di Italia. Ada head office-nya di situ dengan 56 negara anggotanya. Ya, oke, saya lanjut. Ini peran IWSINB itu apa? Nah, sebenarnya IWSINB ini adalah di Indonesia ini ada lembaga resmi ya yang diakui pemerintah, Kementerian Perindustrian, yaitu namanya API. Nah, IWSINB itu anggota dari API yang membidangi international welding. Jadi untuk hubungan-hubungan internasional bidang pengelasan itu diatur di bawah tanggung jawab dan kendali dari IWSINB. Selain itu, API juga ada member yang namanya LSP-LAS dari industri, dari government dan lain-lain. LSP LAS itu lembaga sertifikasi profesi LAS gitu. Jadi melakukan sertifikasi. Ini yang lembaga swasta. Ada lagi lembaga sertifikasi profesi yang dari pemerintah, yaitu BNSP gitu. Nah, itu bagian dari API juga. Ya. Lanjut, Pak. Nah, ini API ini ya adalah wadah bagi seluruh tenaga kerja dan lembaga serta industri atau perusahaan yang berdedikasi pada bidang pengelasan. Jadi anggotanya saat ini API ada hampir di 800 perusahaan, hampir semua perwakilan industri ada, dari bidang perkapalan, bidang migas, otomotif, perkebunan, atau hampir semua ada, alat berat juga ada ya.
Iya, iya. Ini juga organisasi non-profit ya, didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan SDM Indonesia di bidang pengelasan berbasis kompetensi. Iya. Nah, Indonesia ini untuk untuk IIW-nya diwakili oleh IWSANB. Nah, apa sih perannya IWSANB ini di Indonesia? Adalah memformalisasikan ATB atau training center yang tadinya berstandar nasional atau berstandar provinsi itu dirubah ya, di advice atau diarahkan menjadi berstandar internasional. Nah, saat ini ada 8 training center di Indonesia dari Medan sampai ke Surabaya. Ya. Di luar Pulau Jawa ada Pak Iwan? Ya, dari Medan, ada di Medan. Maksudnya selain Sumatera Jawa, kayak Kalimantan, Sulawesi belum ya Pak ya, kayaknya Pak ya? Oh ya, saat ini belum. Memang sedang dalam proses. Karena begini, memang untuk merubah training center yang melatih Pak welder atau melatih punya Pak Prodi LAS itu merubah menjadi standar internasional itu ada term and kondisinya juga yang perlu diikuti kan. Nah, itu yang mungkin sebagian besar memang masih sulit, tapi saat ini ada 8 memang. Jadi sudah lumayan banyak juga sebenarnya. Untuk info di Jerman ada 50 ATB, jadi di Jerman lebih banyak lagi memang. Iya, karena kalau saya bilang Kalimantan itu, mohon maaf Pak, saya potong sebentar. Kalimantan itu kan banyak MNC ya, multinational company yang oil and gas. Iya. Di mana para pekerja welder tuh banyak sekali pasti yang sifatnya melakukan fabrikasi ya Pak Iwan ya. Termasuk tidak hanya oil and gas tapi mining. Sama di Sulawesi juga begitu. Yang kelasnya kelas multinasional gitu maksud saya Pak. Ya Pak, mari Pak. Iya. Itu sangat benar tuh Pak Cuk. Jadi sama seperti di Batam, banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang berbasis industrinya melakukan pengelasan. Akhirnya kita saat ini sedang mencoba untuk membuat satu ATB lagi di Batam situ. Nah, problem banyak shipyardnya betul. Nah, problem di Kalimantan dan di Sulawesi ini sangat klasik karena memang industrinya ada, tetapi training centernya yang melatih pengelasan itu dari 3 yang utama ya, misalnya kayak Institut Teknologi Kalimantan yang ada di Balikpapan. Itu secara fasilitas, secara pengajar maupun akses ke internasional standarnya ternyata sangat tidak memadai gitu. Jadi belum bisa itu dilakukan. Gitu. Betul, Pak, betul. Masalah-masalahnya lebih banyak masalah non teknis dan investment daripada masalah kompetensi sebenarnya. Iya, oke Pak. Ya, nah, gitu. Nah, ATB ini jadi IWSANB melahirkan ATB ya. ATB melaksanakan pendidikan, training, qualification, dan sertifikasi dari welding koordinator dan welding personel. Iya. Sesuai dengan scope yang dia apply. Misalnya dia apply-nya hanya engineer saja atau hanya welder saja, ya berarti dia hanya boleh menjalankan training, edukasinya hanya bidang jurusan yang dia aplikasikan gitu. Setelah itu ujian dan pemberian sertifikat lulus tidaknya kandidat itu dilakukan oleh IWSANB. Jadi IWSANB ini ada beberapa pilar. Saya sebagai auditnya untuk ATB dan ada lagi rekan saya yang melakukan sebagai examination board. Sebagai apa, yang melakukan ujian buat examination board. Jadi yang melakukan ujian bagi welder ataupun welding personel yang sudah melakukan education terus diuji gitu. Kayak kalau satu kan ada ujian akhirnya, ini juga ada ujian akhirnya. Termasuk tadi audit tadi Pak Iwan ya. Kalau audit itu untuk ATB, kalau yang examination board untuk personelnya, untuk orangnya. Nah, kalau dia lulus, dia akan diberikan diploma International Welding Engineer sampai ke International Welder yang berlaku di seluruh IIW country members. Siap. Dan itu ya, peran ANB juga, IWSANB ini juga melakukan konsultasi tentang proses manufacturing, tentang problem loss, health and safety, dan lain-lain untuk industri maupun untuk lembaga pendidikan, seperti misalnya politeknik gitu.
Ya. Ya, secara resmi ini kalau kita lihat nih IWSANB ya, jadi sudah mendapatkan otorisasi penuh untuk menjalankan semua kurs resmi yang berskala internasional dari Ya. IAW. Oke. Ini ada masa berlakunya 5 tahun ya dari 2018. Tapi tahun depan kita harus apply lagi, artinya kita akan diaudit apakah IWSANB dan ATB-ATB-nya ini masih menjalankan skema IIW. Kalau misalnya tidak sesuai, itu bisa dicabut apa namanya Yang otorisasi ini, diaudit sama seperti apa, kayak Iwan? Yang diaudit itu ya berarti si ATB-nya ya, bukan personnya ya, Pak yang ya? diaudit itu IWSANB personalnya dan ATB-nya. Oke, personal dan bodinya juga ya, badannya ya. Ya, ya benar. Eh, Tapi memang yang diaudit bukan bukan si weldernya, yang diaudit adalah training centernya gitu. Training centernya ATB-nya tadi ya. Oke, Iya, training training bodinya. Dan centernya. maaf Pak Iwan, karena memang benar yang Ya, dikatakan Pak Iwan tadi mengenai sertifikat, ini kan memang ada masa berlaku ya Pak. Karena itu menyangkut iya, kompetensi kan Pak ya, menyangkut kompetensi yang harus ya betul. secara berkala periodik itu di upgrade ya, bukan di upgrade, dites gitu ya Pak Di, ya. ya Standar. di refresh, di tes benar. Benar, benar, benar. Nah, itu bagian dari exam tadi ya, Pak ya. Examination work ya tadi ya. Ya, examination board. Jadi misalnya begini, Examination board ya, Pak Cuk ikut sertifikat. pendidikan untuk welding engineer, dapat Ya, sertifikat ya. Tapi ya. setelah itu dia misalnya Pak Cuk 2 tahun kemudian kerjanya sebagai buka restoran selama Oh, 3 tahun 4 tahun nggak berhubungan lagi. Nah terus tiba-tiba melamar sebagai welding engineer. Nah itu yang udah nggak berlaku nih license-nya gitu. itu masa berlaku sertifikasinya itu berapa tahun sih, Pak? Atau berapa jarak, berapa lama? Itu 5 tahun, 5 tahun. Oh, 5 tahun. Ya, 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 ya. Iya. Ya kayak SIM lah, kayak SIM ya. Kalau udah lama nggak nyetir ya akhirnya Oh, ya. udah nggak ahli ya. Nah itu Betul, betul. peran peran pentingnya IWSANB yang mewakili IIW di Indonesia. Ya, siap, siap. Nah ini tadi ditanya oleh Pak Cuk tentang kenapa di Kalimantan dan Sulawesi belum ada ATB atau training center yang berskala internasional. Karena memang ini ada prosesnya ini. Oh, oke. Pertama ATB-nya meng-apply, setelah itu meng-apply ya di sini harus memprepare quality manual dan sistemnya termasuk handout dan lecturer berskala internasional. Setelah itu dilakukan preliminary audit dan report. Nah, biasanya lembaga-lembaga training swasta yang apply ya, yang punya bidang pengelasan biasanya di sini nggak tembus. Kalau di sini nggak tembus, Oh, iya, nggak iya, bisa iya. lanjut lagi ke tahap 3. Untuk kalau di sini tembus, preliminary auditnya lewat, berarti boleh dijalankan batch pertama untuk training yang dilakukan, implementation Oke. dan exam, sambil dilakukan initial audit. Initial audit ini lewat ya, lulus, berarti IIW sertifikat untuk ATB untuk training center ini diberikan. Dalam hal ini contohnya nih untuk Balai Besar Bahan dan Barang Teknik yang di Bandung, B4T Bandung nih gitu. Ya, ya, ya. Ini swasta atau Di sini negeri, Pak, balai besar ini? Negeri ya kalau balai ya? ini negeri, ini pemerintah punya. Ya, kalau balai ya, 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 ya. Ya. Saat ini yang dari 8 ATB itu 3 punya swasta dan 5 punya lembaga pemerintah kayak Politeknik gitu. Negeri Medan gitu. Oke, Pak. Ya, ya. BBLK Serang misalnya seperti itu ya misalnya. Iya, iya, iya. Baik, Pak Iwan. Jadi proses untuk menjadi training center berskala internasional ini juga tidak mudah, tapi saat ini di Indonesia ada 8 Ya. per September 2022 ya. Iya. Nah, selanjutnya setelah jadi training center berskala internasional, dia ngapain nih untuk Indonesia, untuk the world? Nah, ini ATB ini menjalankan pendidikan tentang welding koordinator, ya IWE itu yang engineer untuk desain, IWT itu untuk skala production line Industri. yang ada bermacam-macam proses. International Welding Technologies namanya. Oke. Kalau IWE International Welding Engineer. Kalau IWS itu biasanya International Welding Specialist, itu dia biasanya memimpin workshop atau bengkel-bengkel. Oke. Ya. Kayak di shipyard atau di
kapal-kapalan untuk bikin lambung sampai depan sampai belakang itu biasanya pimpin nama IWS gitu. Nah, IWT itu pengelasan dan sekaligus pengetesannya. Nah, setelah itu ada IWP, International Welding Practitioner, dia adalah foreman dari si welder-welder itu. Praktisioner, oke, baik. Ya. Nah, setelah welding koordinator, ini ada welding inspection personnel. Ini adalah inspektor. Inspektor. Kalau C itu komprehensif yang paling atas, kalau S itu standar, kalau B itu basic. Nah, welding inspector itu apa tugasnya? Dia melakukan uji, misalnya kayak NDT, non-destructive test, destructive test, visual test. Nah, itu inspektor yang memberikan ACC untuk part itu lolos quality atau tidak. Oke. B itu basic, Nah, S itu standar tadi Pak ya? S. Ya, standar, dan C itu komprehensif. Kalau komprehensif, semua jenis-jenis proses las dia sudah kuasai. Oh, baik. Ya. Ya. Kalau basic mungkin hanya dua, hanya gas welding atau tack welding yang seperti itu aja. Las karbit misalnya. Kalau C ini semua termasuk las titik seperti yang buat otomotif. Ya. Nah, ini kan koordinator sama inspeksinya, belum ada yang melakukan pengelasannya. Nah, weldernya ini adalah ada tiga tipe welder: international fillet welder, international plate welder, international tube welder. Tube, P-nya plate ya, metal sheetnya plate. Kalau T tube. Kalau F fillet. Fillet. Jadi spesialis untuk fillet ya, untuk las-las sambung seperti untuk beam gitu, untuk konstruksi jembatan, konstruksi bangunan. Oke. Kalau plate kan standar ya untuk yang biasa otomotif, alat berat, ya. Tube untuk migas karena itu pipa-pipa. Ya. Baik. Nah, kalau dia lulus sebagai welding engineer, ini contohnya. Ini kalau kita lihat, ini namanya, tanggal lahir ya, ini ada hologramnya, dikeluarkan oleh IWS-ANB. Head of Training School-nya adalah Welding Study Center. Ini Welding Study Center adalah training pusat pelatihan las, workshop las yang ada di Cibinong. Ini jalan Mercedes-Benz nih, Acuk ya. Oh iya, Mercedes-Benz di daerah Gunung Gunung Putri, benar, daerah Gunung Putri. Kalau ini dilakukan di B4T, maka ini stempelnya dari B4T. Inilah badan tadi ya. Ya, sertifikat atau diploma berstandar internasional yang diakui di 56 negara secara kompetensi, knowledge, dan experience. Karena berlaku seperti ini. Kalau dia pengalaman di dunia lasnya belum 2 tahun, maka sertifikat atau diploma ini belum dapat diberikan kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan hanya diberikan kopiannya saja. Oke. Kalau sudah 2 tahun pengalaman, baru dia akan diserah terimakan original diplomanya. Baik Pak Iwan. Pak Iwan mau nanya sedikit Pak Iwan. Jadi kalau sebelum melanjut materinya, jadi yang kayak klasifikasi tadi ya, ada welders, ada inspektor, ada koordinator ya kan yang dilakukan tadi ya di B. Tapi semua tetap melalui lembaga ATB ya, kayak Welding Study Center ini ya, berarti ya Pak Iwan ya? Betul. Atau balai tadi ya, balai besar tadi ya? Balai besar bahan dan barang teknik itu misalnya ya, yang diakui ya, yang sudah mendapat lisensi gitu. Dan begini Pak Iwan, maksud saya beberapa welders yang ada di perkebunan nih, kalau saya bilang kan klasifikasinya adalah welders ya Pak ya, mungkin yang di IS ya, welder seat lah gitu ya Pak ya, internasional. Nah, kalau dikatakan itu mereka plate sorry ya, IPW ya. Nah, IPW ya. Nah, boleh dikatakan kan mereka tidak kemana-mana Pak, hanya ada satu lokasi aja ya, di kebun-kebun saja gitu ya, tidak masuk ke scope international works lah gitu ya, atau project base-nya gitu ya Pak Iwan ya. Ini mungkin yang sudah dialami atau mendapat pengalaman dari Pak Iwan, beberapa manpower skill yang ada sudah mendapatkan itu tadi training sampai sertifikasi, itu mungkin yang mereka juga sudah skala kerjanya internasional ya Pak ya, project luar ya Pak Iwan ya, kira-kira seperti itu ya Pak Iwan.
Eh, setengah-setengah Pak Cuk, nggak semuanya Setengah. seperti itu. Oke. Ada juga yang welder baru mau jadi welder. Hmm. Hmm. Nah, Eh, nanti akan dihitung ini jamnya kayak SKS-nya. Kalau dia udah pengalaman, uh-huh. SKS-nya nggak harus lengkap. Misalnya ini pelatihannya 400 jam ya kalau welder, 80 jam teori, sisanya praktek. Kalau Oke. dia sudah menguasai dari BNSP atau dari mana, itu tinggal dilatihnya mungkin tadinya 400 jam tinggal seminggu 2 minggu gitu. Tinggal ikut sertifikasinya saja. Ya, karena memang kalau saya lihat ini aplikasi yang diikuti welding inspection, welder sehingga Mhm. koordinator ini memang scale project yang EPC lah gitu ya, Pak, yang besar gitu ya. Iya, Hanya iya, iya minggu betul. sampai. Nah, ini buat saya menarik Pak, karena saya melihat ini ada manfaatnya dari sisi weldersnya sendiri Pak ya. Kalau yang memang dia Hmm. tidak apa kemana-mana, tidak international scope work gitu, tapi dia hanya di lokal, itu tetap harus ada tuh menyangkut tadi kan pengetahuan HSE-nya, pengetahuan Betul, kayak betul. apa masa Iya, masa masa berlakunya dia gitu ya, keahliannya dia tuh juga diukur berdasarkan ada sertifikasi. Kan sertifikasi secara tidak langsung itu adalah satu apresiasi ya Pak ya atas profesi dia gitu kan Pak. iya, Eh, betul, yang difasilitasi oleh perusahaan gitu kan Pak gitu. Tidak tidak betul. lo kerja kerja gitu, tapi ada satu apresiasi, ini loh kamu adalah asetnya perusahaan gitu ya Pak ya, Pak Iwan ya kira-kira ya. Betul, Pak. Betul. Ya, baik Pak, baik Pak. Nah, itu juga sebenarnya gini, kalau kita memang kalau dibilang, oh ya dia nggak kemana-mana gitu ya Pak Cuk ya, Ya, hanya di situ-situ. Tetapi kalau misalnya dia diperlengkapi dengan pengetahuan berskala internasional, suatu saat dia punya jalannya, ya itu udah langsung jalan gitu loh. iya benar, ready lah. Atau misalnya di proyek, ya di tempat itu tiba-tiba masuk investasi berskala internasional, mensyaratkan misalnya weldernya punya punya sertifikasi tertentu. Nah, kalau welder-welder Indonesia nggak punya, akhirnya terpaksa datengin welder dari Iya, negara-negara asing benar, gitu. benar, benar. Karena berapa pastilah kita akan nggak akan menduga ya di tempat kerja kita tuh ada satu kesempatan kan Pak, ada kesempatan, wah masuk nih kerja Iya, yang dengan pihak luar gitu kan Pak ya. Ada satu betul, betul, satu amanah gitu lah gitu. Tapi ternyata betul. ganjal dengan masalah sertifikasi gitu ya Pak ya kira-kira. Dan masalahnya Iya, iya, ikhlasnya welder itu sendiri sehingga perusahaan pun nyari lagi keluar gitu ya. Nyari keluar kan ibaratnya kita iya, sudah tidak yakin gitu kan. Pertama kita betul, 50-50 gitu, kita ambil dari luar belum tentu juga harganya cocok dan sebagainya. Oke Pak, ini sangat menarik ini Pak, betul. saya sendiri. Ya, dan intinya tugas kita lah jangan sampai ya ini kita di Indonesia menjadi penonton saja gitu loh, sehingga kita Iya, harusnya jadi pelaku iya, produksi kan gitu Pak. setuju, Nah itu setuju. pentingnya. Ya. Nah ini begini Pak, memang ini kan benefitnya ada ya. Ini Ah, tentang international level, terus tentang acknowledgement dan acceptance, ya, tentang standar kompetensi dan education level, tentang kemungkinan untuk bekerja di luar negeri dan di perusahaan asing yang ada di Indonesia. Karena betul, betul. sertifikat ini juga dikeluarkan di Jepang ya, dikeluarkan di Korea, dikeluarkan di Jerman, dan dikeluarkan di Amerika. Saya Iya. pun sebagai International Welding Engineer, sertifikat ini keluarannya dari Jerman, bentuknya sama persis gitu. Dan harmonisasi sistem Hanya yang tanda tangan, ya hanya yang tanda tangan di sini aja nih yang beda nih gitu. yang ini ya penyelenggara ATB. Yang di sini, dia penyelenggara ATB sama ANB-nya aja. Kalau ANB berarti Jerman, karena negara-negara yang sudah punya ANB ya, berarti dia tidak boleh lagi beroperasi di negara itu. Misalnya Indonesia belum punya ANB, berarti ANB Jerman tuh boleh beroperasi di Indonesia. Oh gitu, Makanya Indonesia perlu punya, ya karena kalau enggak kita jadi penonton di negeri sendiri nih. luar negeri sendiri. Tapi Oke, ya, ini juga sudah habis. oh ya, mantap Pak Iwan Sutanto ya. Ah, ini ada hak Ya, ya sebagainya Iwan pemirsa Sutanto. bisa melihat sendiri di sini. Cuma mungkin Ya, satu saya sebagai, ya, Bapak dari Chairman of Unit Audit ya Pak ya, Working Unit. ya, Pak Iwan, jadi begini Pak Iwan, kalau Bapak katakan tadi adalah kita tidak hanya penonton dari negeri sendiri, memang iklim iklim investasi kita hari ini memang agak unik ya Pak Iwan ya, karena banyak yang kita hmm, lihat investasinya itu sendiri juga komplit ya, satu paket, the whole package is dari mana, termasuk di dalamnya manpower, material,
itu adalah dapat dari satu Ya. paket itu tadi, sehingga apabila satu lembaga sertifikasi menanyakan katakanlah kayak ini tadi mengenai spesifikasi welders, ya mereka juga akan berdalih, ya ini memang yang kami percaya gitu ya. Jadi ini adalah paket kami kayak gitu, Pak. Betul. Betul. Ya, Nah, jadi memang ini ya ini sangat benar nih Pak Cuk. Jadi memang salah satu tantangan IWSINB adalah bagaimana kita ini bisa mensosialisasikan produk-produk ATB ini ke industri. Karena kalau ya, industrinya juga tidak tahu ya, ya, apakah sebenarnya di Indonesia bisa nih ngeluarin seperti itu, punya punya pendidikan berskala internasional untuk welder. Nah, dia akan siapin dari negaranya karena kepentingannya kan negara apa orang pekerja di negaranya dong yang kerja, bukan betul sih. di negara kita gitu. Itu tantangannya memang. Emang kalau kita melihat ini kalau G2G atau government to government ya kayak begitu yang terjadi Pak ya. Namun ini masih ada Iya, B2B, B2C juga Pak. Kalau saya melihat ini Pak, betul. Bapak ini. Dan Hmm, kalau memang itu terjadi dari 56 negara kan udah boleh dibilang hampir seluruh apa permukaan betul. negara-negara yang ada di Iya, dunia itu sudah memiliki satu harmoni apa sistem mengenai apa standarisasi LAS tadi ya Pak, mulai dari edukasi, kualifikasi sampai trainingnya itu sendiri ya Pak ya. Certificationnya sorry. betul. Kira-kira seperti itu. Certification ya, iya. Ah, Nah, Pak, mungkin saya tambahin satu aja sebentar nih, Pak Cuk ya. apa Ini apa Pak ya? misalnya saat ini terjadi ya di perkapalan docking kapal di Ya. Samsung yang di Korea itu memerlukan welder 1.000 welder. Nah, sertifikasinya mau seperti apa welder itu? Kalau sertifikasi BNSP mereka nggak kenal. Makanya yang kita tawarkan sertifikasi International Welder. Oh, menarik Nah, ini. nanti Bagus nih. ya. Nah, tantangannya IWSINB adalah kita menghubungi ANB di Korea melalui IIW bahwa Oh, ini adalah sertifikat yang diakui bersama. Jadi Anda mesti oke. terima. Nah, itu pentingnya di situ. Kalau Benar-benar dengan industri swasta mungkin memang lebih mudah ya karena betul. banyak industri yang B2B. sudah tahu. Tapi Iya, kalau benar-benar. G2G itu memang tantangannya karena Tantangannya di situ, betul. pemerintah kita yang di level atas belum tentu tahu bahwa kita tuh sebenarnya punya anak yang berskala internasional Benar gitu Pak sekali. Cuk. Kita punya Itu tantangan ANB ya. sumber daya manusia anak bangsa yang Bapak katakan tadi ya sudah Yang memiliki sertifikasi internasional gitu ya. Dan iya Bapak itu tadi, tantangannya ANB. Bapak tadi mengatakan bahwa oh kita bisa loh approach juga loh ke industri yang ada di Korea tadi bahwa ini loh ada beberapa SDM Bisa. Indonesia yang memiliki sertifikasi welder ya khususnya Pak ya. Nah, Iya, iya. Dan kita kalau memang kurang kita bisa didik gitu. Habis kita ya, didik selesai kirim gitu. betul. Itu eh, indahnya lah itu gitu. Benar. Pak Iwan ini satu informasi yang sangat menarik Pak buat kami lah khususnya Terima kasih, Pak. dari dunia traksi baru mengerti ini Pak khususnya kalau kami selama ini jujur aja BNSP Pak. Jadi memang lebih ke lokal Ya, gitu. BNSP kemudian yang dari apa namanya dinas-dinas perindustrian yang ada di daerah-daerah tingkat 2 maupun daerah tingkat 1 gitu Pak biasanya. Dan balai beberapa. satu aja nih Pak, satu. Kalau Ya, menyangkut tentang BNSP dan LSP LAS tadi ya, Lembaga ya, Sertifikasi Profesi di Indonesia. Sebenarnya bagi si welder itu sekarang ini kita lakukan kayak apa namanya SKKNI, jadi dual ya, sertifikat. dua Jadi sertifikat. mereka yang ikut yang mereka ikut BNSP itu bisa tambah jam trainingnya sedikit, bisa Ya, apply untuk international sertifikat atau kalau Wow. mereka apply hanya international sertifikat, mereka otomatis dapat sertifikat BNSP juga gitu. Jadi ini oh sekarang sedang gitu. dilakukan harmonisasi training gitu. Normalisasi training di bawahnya API tadi ya Pak, tapi melalui LSP. Betul. Oke, Ya di bawah API melalui BNSP dan apa namanya LSP seperti itu Pak. LSP dan Jadi NSP. Oke, baik. jadi kayak saya nih dapatnya IWE, nah otomatis nanti sertifikat dari BNSP juga sebagai welding engineer juga kita bisa terima gitu ke depannya ya. Maksudnya sekarang nih, kalau yang udah sebelum-sebelumnya yang udah enggak, tapi yang sekarang sudah bisa Sudah bisa. dual namanya double sertifikat ya. Jadi itu Anda ini diakui secara nasional maupun diakui secara internasional gitu. Baik. Baik Pak Iwan, ini terima kasih tambahan informasinya. Semoga bermanfaat nih Pak bagi pemirsa dari Planet Ya. Traksi dan pemangku kepentingan dari dunia traksi. Pak Iwan, mohon maaf ya.
Kita cukup. Dan sekali lagi terima kasih Pak Iwan sudah berkenan menjadi narasumber. Terima kasih. Dari Planet Traksi. Ya. Sehat-sehat Pak Iwan, jaga kesehatan di sana Pak. Salam. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya. Sampai jumpa kita Pak, Assalamualaikum. offline maupun online Pak. Mari Pak. Ya, terima kasih Pak Cuk. Mari. Assalamualaikum. Yuk, terima kasih. Mari Pak. Yuk, salam. Mari Pak.